Lanjutkan segmen khusus Economic Update CNBC Indonesia, Kebangkitan Ekonomi Indonesia. Saya masih tersambung langsung bersama dengan CEO PT Widodo Makmur Perkasa, Tumiana. Pak Tumiana, mari kita lanjutkan. Kapasitas produksi tentu saja ingin dan harus dimaksimalkan. Jaringan usaha juga harus diperkuat. Tentu kita butuh pendanaan besar untuk ini. Strategi pendanaan dari perseroan yang bisa kami ketahui, Pak. Ya, Mas Edwin, tentunya bahwa korporasi itu bergerak ada covenant yang harus kita penuhi. Jadi salah satu aksi korporasi yang kita lakukan adalah IPO di ujung tahun ini. Apa itu? Supaya kita bisa meleverage kemampuan kita baik dari sisi debt maupun equity. Jadi akhir tahun ini Widodo Makmur Holding akan melakukan IPO, valuasi sudah terjadi dan underwriter sudah kita appoint pada bulan Juni, awal Juni kemarin, dan sekarang lagi sudah melakukan valuasi. Kira-kira kita akan exit di angka 25 sampai dengan 30%. Dengan kira-kira kita akan raising fund sekitar 5,5 triliun. Disitulah berarti kekuatan perusahaan akan mengalami peningkatan untuk bisa melakukan yang tadi saya sampaikan. Kita akan investasi di 11 triliun pada 5 tahun ke depan. Artinya pada saat IPO terjadi berarti ekuitas kita akan menjadi triple. Jadi pada ujung tahun ini harapan kita ekuitas Widodo Makmur menjadi 8. Kalau 8 di leverage berarti kemampuannya bisa 3 kali sekitar 24 triliun. Itulah covenant seluruh lembaga keuangan bisa kita penuhi dan tentunya kita juga akan jauh lebih efisien pada saat kita bisa raising fund. Itu satu. Kedua, pada durasi yang tidak lama, artinya di tahun depan di salah satu anak usaha kita yang sudah menjadi perusahaan publik, WMUU juga akan meleverage kemampuannya. Jadi ujung tahun ini akan inisiasi bond untuk bisa melanjutkan kemampuan ataupun pelaksanaan investasi yang sudah kita rencanakan untuk mendorong kapasitas produksi. Dari hasil IPO tadi, karena main work kita ada di sapi dan ada di daging, terus di ayam, kita akan coba develop fasilitas produksi logistik yang ada di negara dari partner kita. Itu akan men-saving lagi cost production yang akan kita lakukan. Jadi interest company kita pada ujung tahun ini adalah IPO yang kita rencanakan antara periode akhir Oktober sampai dengan ujung November dengan angka yang tadi saya sampaikan. Itu sampai per hari ini sumbernya. Pak Tumiana, bagaimanakah respon ini dari para calon investor? Karena sepertinya juga semuanya sudah tidak sabar nanti Widodo Makmur Perkasa segera ikut melantai. Seperti apa Pak prosesnya hingga per hari ini? Ya, sekarang teman-teman underwriter saya nggak bisa buka satu-satu di sini, makanya tentunya responnya begitu kuat. Kenapa saya bilang kuat? Karena beberapa anchor dari negara lain, baik itu dari Singapura, terus dari Malaysia, dari Australia, dari China, Korea, itu semua dari 4 joint lead sudah membawa anchor tenant, anchor buyer masing-masing. Selain kita akan melakukan strategic partner, mereka juga sudah menjadi anchor kita. Itu di dalam approach dalam durasi pendek ini. Selain Mas Edwin ketahui di luar yang tadi korporasi yang saya sampaikan, jumlah retail yang peningkatannya begitu besar itu adalah salah satu target market kita. Kenapa saya bilang saya percaya terhadap proses IPO ini? Sektor pangan ini turnovernya di 1.040 triliun pada tahun ini yang kita geluti. Itu dari mulai daging, beras, terus ayam dan produk turunannya. Itu turnovernya 1.040 triliun dan akan mengalami pertumbuhan pada 5 tahun ke depan akan menjadi 1.300 triliun. Nah, itu sesuatu market yang luar biasa besar.
yang bisa kita akses untuk bisa mengenerate pertumbuhan ataupun sebuah opportunity baru di sektor ini. Pemain yang seperti kita tidak banyak, Mas Edwin. Dan Ya, kita ini paling unik. Jadi kalau Mas Edwin tahu latar belakang saya di industri konstruksi, terus saya punya energi sektor untuk mendorong, kita punya 5 klaster dari sektor pangan, energinya sebagai mesin pendorong positif untuk bisa melakukan cost reduction, itu sesuatu yang luar biasa yang industri lain tidak miliki. Gitu. Karena ya. kita punya kemampuan knowledge itu. Gitu Mas Edwin. Baik Pak Tumiana, mari kita perkenalkan lebih dalam lagi Pak mengenai Widodo Makmur Perkasa kepada para calon investor. Dari semua lini bisnis, kemudian anak-anak usaha yang Bapak sudah sebutkan tadi, yang mana sih Pak ini yang menjadi sejauh ini kontributor utama bagi kinerja dan pertumbuhan terbesar dari perusahaan, sehingga kita bisa kenal lebih dekat? Ya, satu saat ini masih menjadi pendorong ataupun portfolio paling besar adalah integrated cattle farm. Itu masih mendominasi daripada penjualan di tahun 2020 dan 2021 akan punya mesin pendorong baru namanya integrated vertical poultry. Itu Ya, akan menjadi motor. Pada tahun berikutnya karena produksi ini mengalami peningkatan besar, portfolionya masing-masing di 36 dan 41% dari total portfolio, itu tahun berikutnya di 2022 dan 2023 meat processing-nya akan mengalami peningkatan. Meat ya, processing yang mengalami peningkatan, kenapa? Karena cost kita sudah efisien, tentunya end product kita juga akan efisien, itu produk turunannya, baik itu sosis, bakso, nugget, produk yang lain itu akan mengalami cost reduction yang tinggi. Pada tahun 2023 tadi saya sampaikan energi sektornya masuk karena mulai bulan Juli ini solar panel di seluruh farm kita akan kita pasang untuk bisa mendorong efisiensi daripada produksi kita. Jadi ada dua, tadi sapi integrated cattle farm itu menjadi mesin pendorong pertama, keduanya integrated poultry, ketiganya meat processing, keempat automatically pada saat integrated farming terbangun itu komoditi akan naik rasionya. Sehingga semua empat hal tadi akan mendorong kontribusi gradual tapi masih dikomandani portfolionya di integrated cattle dan vertical integrated poultry. Gitu Mas Edwin. ya. Pak Tumiana, sambil kita nantikan nanti IPO-nya, ada gambaran paling tidak bagi kami Bapak target khusus di 2021, mungkin ada angka-angka yang bisa di-share dari sekarang Pak, pendapatan dan juga laba sampai tutup tahun 2021 dan tahun bisnis 2022 seperti apa proyeksi dari perseroan? Ya, memang pertumbuhan paling tinggi di tahun ini Mas Edwin, desain Ya, kita karena seluruh sarana produksi kita bergerak. Jadi tahun ini kita akan mendesain pertumbuhan itu di revenue 327%. Itu peningkatan dari revenue-nya. Bottom line-nya mengalami hal yang sama. Jadi tahun ini akan meningkat 300%. Kalau kita bicara value, tahun lalu kita revenue-nya di angka 3,7, tahun ini akan menjadi 9,6 triliun dari ya, revenue. Laba dari tahun lalu itu 136, tahun ini mendesain laba kira-kira 600 bottom line. ya. Sehingga itu peningkatan yang luar biasa yang tadi saya sampaikan. 2022 tidak sama, artinya peningkatannya tidak sampai 300, di 2022 masih mendesain pertumbuhan di angka 140% dari tahun 2021. Kenapa? Karena continuity daripada investment sarana produksi kita dorong terus untuk bisa melakukan aksi korporasi dan menggarap di sektor pangan ini yang tadi saya sampaikan di depan bahwa produksi di benua lain mengalami penurunan sehingga mau tidak mau kita suka tidak suka kita harus melakukan peningkatan produksi untuk bisa mensupport kebutuhan dalam maupun luar negeri.
Jadi itu kira-kira Mas Edwin kalau kita bicara angka, berapa sih AGR kita dalam 5 tahun, Widodo Makmur mendesain growth average di angka 49% dari sisi revenue dan 39% dari bottom line. Itu konsep ataupun desain daripada Widodo Makmur dalam durasi 5 tahun ke depan untuk menyongsong pertumbuhan konsumsi. Dari mana kita melihat tadi, satu, indeks kepercayaan orang meningkat, kedua, pertumbuhan tadi didasari oleh net pertumbuhan penduduk di 1,4 di Indonesia dan income per kapita yang mengalami peningkatan, walaupun kita bicara sekarang kita turun income per kapita kita ke 39 sekian, dan saya yakin pada tahun ini akan kembali posisi di atas 4.000. Disitulah quality life terbangun sehingga berdampak kepada konsumsi protein meningkat maupun pangan dasar mengalami peningkatan. Gitu Mas Edwin, jadi desain makronya seperti itu. Mas Edwin. Pak Tumiana, proyeksi pertumbuhan yang sangat optimistis dan juga performa bisnis yang sudah ditorehkan oleh Widodo Makmur Perkasa. Bagaimanapun Pak, selain sukses dalam hal bisnis dan berusaha, kehadiran dari Widodo Makmur Perkasa, social impact yang ingin diciptakan bagi masyarakat secara umum juga apa sih Pak? Apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini. Ya, Mas Edwin, saya sekarang ini punya partner, baik itu dari UMKM ataupun dari Angkatan Muda Indonesia. Sekarang ini jumlahnya partner saya udah 3.000 lebih. Itu partner yang satu ada nanam hijauan untuk konsumsi pakan, ada yang menjadi partner distribusi channel, ada yang menjadi istilah saya plasma daripada on farm kita. Di sisi lain, saya di kampung kelahiran saya develop tempat khusus untuk belajar anak-anak muda bagaimana menggeluti dunia pertanian dan dunia peternakan. Kenapa saya sampaikan ke sana? Karena ke depan pertarungan ini hanya di industri pangan dan energi. Sehingga pangan ini akan dibutuhkan oleh kita sendiri ataupun penduduk di dunia. Kenapa? Bahwa negara ini adalah negara tropis, punya matahari 12 bulan, punya hujan 6-7 bulan. Kalau kita tidak melakukan itu ada yang keliru. Dan kita punya potensi itu, baik sumber daya air dari matahari, terus tempat produksi, karena kita di negara tropis yang sepanjang garis khatulistiwa. Di negara lain nggak punya, yang punya cuma kita, sebagian Brasil, sebagian China, sebagian India. Disitulah titik untuk memproduksi pangan baik kita sendiri maupun ke dunia ataupun ke negara lain. Gitu Mas Edwin. Tumiana, Anda adalah CEO dari Widodo Makmur Perkasa. Pak Tumiana, saya doakan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih banyak waktunya eksklusif untuk CNBC Indonesia. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.